Selamat sore, salam inovasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani muda milenial Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Anung Wahyudi PSD di lahan City Ching Farm. Jadi sore ini saya akan coba share kegiatan mahasiswa, yaitu melalui program Matching Fund atau program padanan dana Matching Fund vokasi 2021. Jadi Prodi Teknologi Perbenihan Politeknik Lampung kebetulan mendapatkan dana tersebut, dan programnya adalah produksi benih dan produksi buah melon oriental serta semangka. Jadi kita akan sore ini ada beberapa mahasiswa yang terlibat. Jadi kita akan nanam semangka di lahan terbuka open field. Ya, ini adalah lahan yang sudah kita siapkan dengan mulsa plastik hitam perak. Jadi mulsa ini sistem tanamnya adalah single bed. Jadi kita menggunakan single bed yang dari bagian bed atas dan bed bawah atau bedengan atas dan bawahnya kita tutup dengan mulsa. Baik, kita akan coba bagaimana tanamnya semangka. Kita akan berikan videonya. Ini adalah semangka, benihnya sudah germinasi atau tumbuh sekitar 10 hari setelah semai. Jadi benih ini apabila sudah memiliki, ini adalah primordia daun ya, ini kotiledonnya, ini kotiledon, dan ini primordia daun. Apabila kondisi germinasinya sudah seperti ini, maka sudah siap untuk di transplanting atau pindah tanam. Nah, bagaimana bentuk buah itu kita bisa prediksi dari germinasi ini. Maka apabila kotiledonnya lonjong seperti ini, maka buahnya akan lonjong. Apabila kotiledonnya ini bulat, maka buah semangkanya nanti akan bulat. Jadi cirinya sederhana, cuman seperti itu. Kemudian bagaimana kita transplanting dari sini? Ini cukup kita menggunakan 3 jari ini, kemudian jari kanan. Jadi ini potre. Ini sudah kita inikan di potre. Ini tinggal kita pencet bagian bawahnya, kemudian kita cabut. Nah, ini adalah kondisi bibit yang sudah siap untuk ditransplanting atau siap untuk pindah tanam. Jadi akarnya sudah cukup banyak. Nah, dari sini kita biasanya lubang tanam diberikan nematisida terlebih dahulu biar untuk nematoda tidak menyerang ketika kondisi germinasi atau bibit ini ditransplanting. Jadi kita buat lubang tanam ya. Jadi kita sederhana. Jadi ini harus rata dengan, nah hanya begini saja. Ini sudah cukup, tidak perlu dipadetin, jadi cukup begini. Kemudian kita siram dengan gembor. Jadi menyiram pun ada tekniknya. Jadi teknik menyiram ketika bibit atau germinasi itu dipindah tanam untuk tanaman semangka itu melalui hitungan. Jadi karena ini lubang tanamnya banyak, maka biasanya satu lubang tanam kita hitung sekitar 8 sampai 10 hitungan. Jadi misalnya seperti ini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dan seterusnya. Jadi setiap lubang akan mendapatkan air yang sama. Jadi karena tanaman ini harus mendapatkan perawatan yang sama. Nah, setelah seperti ini, maka kita tunggu sebentar. Ketika airnya sudah meresap, maka kita hanya bantu untuk menegakkan kembali, hanya begini. Nah, ini sudah kondisi dari bibit semangka yang sudah transplanting. Baik, kita akan lihat para mahasiswa yang sudah sore ini mereka beraktivitas di kegiatan City Ching Farm. Mereka sedang tanam. Ini adalah mahasiswa D4 Teknologi. Sekarang nanam semangka dengan daging kulit kuning, kemudian non biji juga kita tanam di sini di seedless. Ini program ini adalah untuk produksi benih dan buah. Untuk nanti kedepannya kita cetak menjadi semangka bentuk love ya, atau semangka bentuk kotak. Di samping di sini juga ada di dalam greenhouse. Jadi kira-kira seperti itu. Let's go, kita akan ke semangka yang sudah mulai berbuah. Situ agak
Baik, di sini saya akan tunjukkan bahwa tanaman semangka atau kondisi tanaman semangka yang ini adalah hasil riset atau hasil breeding dari program studi teknologi perbenihan. Kebetulan saya bersama mahasiswa itu melakukan breeding untuk semangka dataran rendah. Jadi kita akan ada beberapa calon varietas kita yang sudah hybrid, artinya induknya sudah galur murni. Jadi kita memproduksi benihnya itu dengan single cross, jadi jantan dan betinanya sudah galur murni. Karena hybrid itu dihasilkan dari persilangan 2 atau lebih galur murni. Kita akan lihat hybrid yang dihasilkan oleh kami, tim riset kami di program studi teknologi perbenihan Politeknik Negeri Lampung. Ini adalah kondisi pertanamannya. Nah, ini kondisi pertanaman, kemudian di mana buahnya. Jadi saat ini tanamannya sedang kondisi berbuah ya, kita sudah dipolinasi. Nah, ini adalah kondisi buahnya. Nah, ini kondisi buahnya. Nah, ini kondisi buahnya. Kemudian di sebelah sini juga ini adalah kondisi buahnya. Nah, ini buahnya. Ini juga sebelah kanannya juga ada. Ya. Ya, jadi di sini kita perhatikan buah ini berada pada posisi yang sama. Jadi kita bisa lihat di sini ini buahnya dalam posisi yang sama pada sulur atau pada cabang ke 15 sampai 20. Pada cabang ke 15 sampai 20 adalah cabang produktif yang sangat produktif untuk kita buah kita posisikan di sana. Untuk buah di posisi yang lain itu kita seleksi sehingga hanya kita pelihara satu buah per tanaman. Jadi kita lihat di sini buahnya tadi pada baris yang sama. Baik, itu kondisinya. Di sini bisa dilihat performance-nya. Baik, tadi di semangka, sekarang kita mau lihat yang di melon. Ini ada melon yang kami breeding juga di sini, yaitu melon oriental makwauri. Jadi di sini ada Augan makwauri dan kultivar gingseng makwauri. Jadi dilihat sini saat ini pukul 5 sore. Jadi pukul 5 sore ini di sore hari seperti ini itu dilakukan penyungkupan bunga betina. Jadi bunga betinanya ini kita sungkup dengan warna merah. Ini bisa saya buka. Ini contoh bunga yang sudah. Nah, bunga yang belum mekar kita sungkup agar besok mekar. Jadi besok paginya kita polinasi. Ini kita sungkup. Oke, sebentar. Nah, bunganya kita sungkup ya. Oke. Nah, ini sorenya kita sungkup, kemudian besok paginya kita polinasi seperti ini. Jadi kita polinasi, ini bunga jantannya. Jadi ini misalnya ini bunga jantan, ya ini bunga jantannya, dan ini bunga betinanya, dia mekar, kemudian kita, nah ini ada benang sarinya di sini. Nah, ini ada benang sarinya. Benang sari ini kita oleskan di kepala putih di bunga betina. Kemudian disungkup dengan kertas warna putih, kemudian kita kasih label. Apakah dia selfing atau dia crossing. Kalau ini dia adalah filial ketiga, itu gingseng makwauri crossing dengan Augan makwauri, kemudian dikasih tanggal. Jadi ini untuk produksi benihnya. Jadi untuk produksi benihnya, jadi sorenya mereka penyungkupan untuk bunga betina, dan besok paginya itu setiap pagi mereka antara jam 6 hingga pukul 8.30 ya, karena di Lampung itu jam 9 pagi sudah sangat panas, maka jam 6 sampai jam 8 itu adalah waktu polinasi yang bagus. Kemudian setelah itu kita bungkus seperti ini.
Dan melon oriental ini keunikannya adalah dia setiap sulur ini memiliki buah. Jadi kita bisa lihat di sini, nah ini tanamannya sama ya. Ini tanaman yang sama. Ini tanamannya sama. Nah, ini buahnya ada di sini, ada lagi di sini. Jadi setiap sulur dia keluar buah ya. Setiap sulur dia keluar buah. Jadi ini agak unik. Ini misalnya ini juga ini terlihat di sini. Nah, ini sudah ini kelihatan nih. Nah, ini adalah buah yang sudah jadi di polinasi. Ini kelihatan dari bungkusnya. Ini dia filial ketiga crossing antara GM dan OM ya. Kemudian ini juga ini yang dibungkus sudah. Jadi satu tanaman, ini satu tanaman, buahnya 1 2. Nah, di atasnya ada lagi 1 2, jadi sudah 4. Ada lagi 5 6 ya. 7 di sini baru dibungkus. Besok ada 8 9 10 dan seterusnya. Jadi melon ini satu tanaman itu bisa lebih dari 10 buah sebenarnya. Namun kita seleksi itu kalau mau kualitas yang baik, yaitu pada bobot buah sekitar 600 gram, karena buah ini harganya kalau dijual itu melon makuoir ini sekitar 50.000 per kilo. Jadi 1 kilo itu sekitar 2 sampai 3 buah. Jadi kalau satu tanaman ini, satu tanaman ya bisa dihitung sendiri, kalau 10 buah saja, satu buahnya sekitar 500 gram saja, itu sudah sekitar 5 kilo satu buah. Ini satu tanaman ya, jadi seperti itu. Baik, ini yang bisa saya berikan videonya untuk sore ini kepada petani muda milenial dimanapun berada. Jadi bangga dengan bertani, jadi bertani yang produktif. Kedepan greenhouse ini akan kolaborasi dengan PT Habibie Garden atau Habibie Digital Nusantara untuk men-set semuanya menggunakan digital farming, yaitu program kerjasama kita adalah smart farming dan precision farming. Jadi ke depan mahasiswa bisa belajar merakit tanaman atau breeding atau pemulihan tanaman, produksi benih dan seterusnya, menghasilkan varietas-varietas baru itu dengan disupport oleh digital farming. Jadi belajarnya tidak monoton lagi, nyangkul dan sebagainya. Nyangkul harus tetap dipegang karena itu adalah prinsip dalam bertani. Namun dalam bertani secara milenial kita harus berpikir bagaimana bertani secara produktif, inovatif, dan tentunya mampu menghasilkan penghasilan yang di atas rata-rata. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Selamat berkarya di bidang pertanian, petani muda milenial. Di sini juga mahasiswa, ini bisa kita lihat mahasiswi kami di program studi D4 Teknologi Perbenihan. Mereka sedang setelah melakukan penyungkupan pembungkusan bunga betina, mereka menyiapkan label seperti ini ya, untuk ditulisin pada besok paginya. Jadi ini nanti label-label seperti ini, 1 ya, ini 2. Nah, ini mereka akan gunakan untuk memberikan label pada polinasi atau penyerbukan esok hari. Oke, semua masih semangat ya? Semangat. Ini kayaknya semangatnya diem aja ya. Ya. Terima kasih ya. Selamat belajar. Dari saya Anung Wahyudi, Politeknik Negeri Lampung. Selamat berkarya, salam inovasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.